untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibul kitab. Kana syai'un ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kita sampai di halaman 23 ya. Kita mulai dari ini ya, ulang dikit dari wa faraiduha 23 paling bawah ada itu 6 baris dari bawah wa faraiduha, diulang sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa faraiduha ya, dan kewajiban atau kefarduan salat Jumat. Wa minhum, dan di antara para alim ulama, man 'abbara anha ya bisyuruti. Para alim ulama ya menggambarkan ya, mengekspresikan, mengatakan tentang faraid ini bisyurut, dengan syarat-syarat Jumat ya, syarat-syarat khutbah Jumat. Jadi gitu ya. Di dalam kitab lain ada menggunakan faraiduha, ada yang syurutuha gitu ya. As-salasatu, ada 3. Ahaduha wa thaniha ya. Yang pertama dan yang kedua daripada khutbah Jumat itu, daripada salat Jumat itu khutbatan, ada 2 khutbah ya. Khutbah pertama kemudian diselang dengan istirahat, bahan dijelasin duduk ya, kemudian bangun lagi, khutbah lagi. Kalau enggak kuat duduk boleh gimana?
Kalau khatib yang enggak kuat berdiri boleh duduk. Kemudian istirahatnya bagaimana? Saktah, diam, ya, untuk membedakan antara duduk dan diam, ya. Yaqumu ay al-khatib, si khatib ini berdiri, ya, fihima, di antara dua khutbah, wa yajlisu bainahuma, dan si khatib duduk di antara dua khutbah. Jamak ke gambar ya, pelaksanaan salat Jumat. Qala al-Mutawalli, kemudian Imam al-Mutawalli mengatakan itu duduknya ya biqadri tama'ninah, sekadar tama'ninah, ya, bainas sajdatain, di antara dua sujud. Titik, selesai. Walau ajaza, siapa? Si khatib. Seandainya si khatib ini dia kagak bisa anil qiyami, kagak bisa berdiri, ini kurang sehat misalnya, ya, wa khataba qa'idan, dia boleh khutbahnya dalam kondisi duduk, au muttaji'an, atau juga boleh kondisi berbaring. Ya, lihat subhanallah ya, ini jarang terlaksana ya. Insyaallah itu udah diganti aja. Mungkin dulu ya pernah terjadi ulama sepuh, jarang ulama. Ya. Sahha, sah khutbahnya, salat. Wajazal iqtida'u bihi, katanya si ma'mum boleh mengikuti si khatib, ya, walau ma'al jahli bihali, meskipun si ma'mum kagak tahu kondisi si khatib, ya. Wa haitsu khataba qa'idan, di mana si khatib dia khutbahnya dalam kondisi duduk. Kemudian wa haitsu khataba qa'idan fasalli bainal khutbataini bisaktatin, katanya. Sekiranya si khatib itu khutbahnya kondisi duduk, maka fasalli, maka bedakanlah bainal khutbataini, di antara dua khutbahnya. Kan khutbah pertama dia duduk, kedua duduk lagi. Tadi yang berdiri tengah-tengahnya duduk. Kalau duduk semua sama, ya, maka fasalli harus dibedakan, dipisah, ya. Dipisahnya dengan apa? Bainal khutbatain, di antara dua khutbah, bi saktatin, dengan diam. Jadi khatib ini dia berceramah, kalau saya duduk, pas barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani terus, ya, diam aja dah. Lalu untuk khutbah keduanya ngomong lagi, ya, tetap kondisinya duduk. La bi iltija'in, ya, tidak dengan berbaring. Kalau kita lagi berbaring keterusan pulas, gitu ya. Jamaah, saya ingin mengangkat sedikit penting ini. Kenapa saya ulas sedikit lagi? Jadi nanti ada sejarahnya, ya. Kita harus juga melihat sejarahnya. Jadi belajar itu wurdul hadisnya gimana, asbabun nuzulnya bagaimana, ya. Khutbah Jumat itu sejarah awalnya sama seperti khutbah Idul Adha, Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu apa? Salat dulu atau khutbah dulu? Salat dulu. Ya, asalnya itu sama deh, seperti Idul Fitri. Salat dulu baru khutbah. Ketika Nabi sedang berkhutbah di Madinah, tahu-tahu datang, ya, ini seorang sahabat, ini bisnismen, namanya Dahilah Al-Kalbi. Dia dari wilayah Syam, asal itu Suriah,
Lebanon, Yordan, Palestina. Dikatakan daerah Syam, ahlu Syam. Kalau ahlu Hijaz itu ya Makkah, Madinah, Irak. Nabi lagi khutbah, beliau ini sudah datang bawa barang-barang dagangannya. Saat itu di Madinah kondisinya lagi memang sulit barang-barang. Ya orang sangat, kalau ada tukang dagang barangnya murah-murah langsung diserbu. Nah Nabi lagi khutbah, beliau datang. Ya, ini jamaahnya bingung hatinya. Wah ini kesempatan ya, di barang-barang baru murah-murah. Ya, akhirnya sebagian pada lari. Ya, nguber dagangan yang murah. Nah, itu kita. Lalu turunlah ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan yanfaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Dan ketika mereka ya si sahabat yang lagi asik-asik dengar khutbah Nabi melihat ada perdagangan jual beli tijarah atau ada permainan, itu langsung kata infaddu ilaiha, mereka lari semuanya ya pengen pada belanja. Watarakuka, dan mereka itu meninggalkan andai Muhammad qaiman, lagi khutbah ditinggalin. Ya sini. Nah ayat ini mengkhusus marjud dhamir bitijarah, artinya memang saat itu kondisi lagi sulit cari barang-barang, ada orang dagang, udah dah langsung diserbu. Nah setelah itu jamaah Nabi akhirnya apa? Wa amma qablahu fakana yusalli qablahum, ya. Jadi sebelumnya salat Jumat itu sama seperti salat-salat yang lain. Ada 10 khutbah ya yang masyru' yang Nabi pernah lakukan. Catat nih, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah gerhana bulan, khutbah gerhana matahari, khutbah minta hujan. Tapi khutbah minta hujan dia boleh khutbah dulu, boleh sholat dulu, boleh khutbah dulu. Ya. Kemudian fatajuzu qabla shalah ba'daha. Dari ada 10 kan? Lalu hilang sedikit. Wa arba'u fil haji, ada 4 khutbah dalam haji. Ya, ihdaha, salah satunya Nabi pernah berkhutbah di Mekah pada hari ke-7 bulan Dzulhijjah. Dinamakan hari itu hari zina. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi pernah berkhutbah haji juga di Namirah. Bapak-bapak kalau haji itu ada kawasan Namirah. Namirah itu artinya kan singa. Ya, kalau orang Arab tuh namain nama anak-anaknya serem-serem agar kabilah lain pada takut. Tapi kalau namain anak buahnya, pembantunya, budaknya namanya yang lembut-lembut. Gitu. Saya pernah bawa jamaah, kebetulan anaknya Namirah. Pak Ustadz, saya pengen banget ke Masjid Namirah. Bawa saya ke sana. Wah, itu masjid jarang buka, Pak. Enggak apa-apa. Naik taksi kita ke sana. Pengen ngeliat dong Masjid Namirah. Kan jadi ingat ini Namirah. Ya. Ini kapan Nabi itu? Pada tanggal 9 Dzulhijjah, dinamakan hari Arafah. Kemudian yang ketiga, Nabi juga pernah berkhutbah di Mina, ya, pada tanggal 10 Al-Asyra. Berarti Dzulhijjah pada apa? Pada hari Lebaran Idul Adha, Yaumun Nahar. Yang keempat, Nabi juga pernah berkhutbah di Mina, ya, pada tanggal 12
itu dinamakan nafar awal. Ya, itu ada 10 khutbah yang masyru'iyah, kulluha ba'da shalah. Semuanya dilakukan itu khutbah setelah sholat dulu, sholat baru khutbah. Illa khutbatai, kecuali khutbah Jumat dan khutbah Arafah. Ya. Jadi kita makanya kalau sholat Jumat apa dulu? Khutbah dulu, baru Jumat. Gitu ya. Itu tambahan biar tambah jadi ilmu. Ya. Kemudian bagaimana khutbah itu? Panjang atau pendek? Saya menulis dalam jurnal saya ya tentang keindahan prolog dan ketepatannya dengan isi khutbah. Itu ya. Sebetulnya seorang penceramah itu atau khatib nggak perlu saya akan menyampaikan khutbah saat ini dengan judul sabar, nggak perlu gitu. Dari mukaddimahnya itu bisa ketahuan bahwa dia akan bicara tentang takwa misalnya, ikhlas misalnya, gitu ya. Nabi bilang apa? Atilu as-salata waqsuru al-khutbata. Perpanjanglah salatnya, al-khutbahnya diperpendek. Gitu. Ya kalau kita sudah pas itu 20 menit. Ya. Kenapa begitu? Kenapa? Ya, ada di sini. Li'anna al-murada qasraha bin nisbati lis-salati ma kulliha mutawassit fi nafsiha. Karena kalau salat itu ya itu tepatlah dia harus tengah-tengah. Gitu. Nah, kalau salat juga terlalu panjang itu yamil. Jadi apa? Yamil. Bukan. Kalau khutbahnya itu panjang, maka orang jadi bosan. Kalau juga khutbah terlalu kependekan, agak ada isinya. Ngomong apa? Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi katanya, mau saya baca sarannya, ini bagus harus disampaikan biar. Li'anna tawila yamillu. Kalau khutbahnya panjangan orang jadi ini bosan. Kalau qasir pendek enggak ada isinya. Jadi yang sedang-sedang saja. Gitu ya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi atilus salata waqsuru al khutbata. Gitu ya. Baik. Nah, ini tambahannya karena itu. Kemudian qala al-mutawalli tadi sudah. Imam Mutawalli berkata, biqadri tama'ninah. Ya tadi duduknya itu di antara dua khutbah atau yang khutbahnya duduk berarti dia diamnya duduknya biqadri tama'ninah, seukuran tama'ninah di antara dua sujud. Seandainya si khatib kagak mampu berdiri, maka dia khutbahnya duduk atau berbaring. Boleh sah itu khutbahnya. Wa jazal iqtidau bihi, dan para makmum boleh mengikuti si imam. Ya, walau marjahli bihali, meskipun si makmum kagak tahu kondisi imam. Ya. Wa haitsu khataba qa'idan fa shalli bainal khutbataini bi siktatin atau bi saktatin. Ketika si khatib khutbahnya duduk, maka pisahkanlah di antara dua khutbah itu dengan berdiam. La bittijah, bukan dengan tiduran atau berbaring. Ya, selesai itu. Masuk sekarang. Wa arkanul khutbaini khamsatun. Dan rukun-rukun khutbah itu ada 5. Ya. Pertama hamdulillah, atau kita hamdalah. Artinya memuji Allah, ya. Sudah benar tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada nanti kalau kita kaji dalam lagi apa pakai nahmadu, apa ahmadu, ya. Yang paling sempurna bagus alhamdulillah, ya. Pakai mubtada. Tsumma as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Rukun khutbah yang kedua adalah di situ ada berselawat kepada Rasulullah. Harus ada selawat, Pak. Kalau nggak selawat, khutbahnya kagak sah. Nah, saya tulis di kitab saya ini, Keindahan dan Hakikat Selawat, halaman 22 ada. Yang al-mawatinu, tempat-tempat allati tusra'u, tempat-tempat yang disyariatkan ya kita berselawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada 4. Saya mau tulis di sini. Kalau kita kagak baca, kagak sempurna atau kagak sah ibadah kita. Ya. Yang pertama, ketika bapak-bapak tasyahud lagi sholat, ya, itu faridatun fit tasyahud. Ya, sebuah kewajiban kita baca selawat lagi tasyahud. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh juga pakai wa alihi lengkapin, boleh. Kalau baca, kata Imam Syafi'i apa? Kata Imam Syafi'i, man yatrukus salata ala hadratil nabi batalat salatuh. Menurut Imam Syafi'i, orang lagi salat dalam tasyahud kagak baca selawat, salatnya kagak sah. Yang kedua, wajib ketika kita mendengar nama Nabi disebutkan. Ada hadisnya. Orang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebutkan dia tidak berselawat kepada Nabi. Sebuah kewajiban. Yang ketiga, kewajiban fil khutab. Ini khutab jamak khutbah. Jadi sudah disebut 10 buah. Ya. Jadi katanya berselawat kepada baginda Nabi itu fardun fil khutab. Wajib dalam khutbah-khutbah yang bersifat diniyah, keagamaan. Khutbah nikah misalnya, kan ada tuh khutbah nikah pakai harus pakai ada berselawat. Khutbah Jumat, khutbah yang keagamaan, ada salat Idul Fitri, itu Adha, Arafah dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kewajiban dalam salat jenazah. Bapak-bapak salat jenazah paham kan? Ada berapa takbir? 4 takbir. Takbir yang pertama baca apa? Baca Al-Fatihah. Yang kedua baca sholawat. Kalau nggak baca selawat, batalat salat. Batal selawat. Masalah sigatnya, yang paling afdal salawat Ibrahim. Ya. Kalau kagak hafal boleh yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, cukup. Selawat yang ketiga, bacaan yang ketiga, takbir yang ketiga baca apa? Ad-du'a'u lil mayyit. Doa. Sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa. Yang keempat ada 2. Boleh dua-duanya. Boleh sakata qalil, diam saja enggak baca apa-apa. Langsung salah. Boleh ditambahin doa lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu. Kalau mayitnya laki, perempuan ajraha. Kalau banyak ajrah, itu domir saja. Ya. Itulah 4 tempat ya kita diwajibkan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian walafzuhuma muta'ayyan. Arti lafadznya ya, salawat dan salam itu sudah tertentu. Kata para imam, ingat jangan hanya salawat, karena perintahnya sallu alaihi wasallimu. Salawat sama dua. Gitu ya. Summa al-wasiyatu bittaqwa.
ya. Kemudian yang ketiga, rukun khutbah adalah berwasiat apa? Takwa. Selaku khatib, saya berwasiat khususnya kepada diri pribadi, umumnya pada seluruh jamaah. Marilah sama-sama dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan. Nah, itu namanya wasiat takwa. Ya. Wala yata'ayyanu lafzuha ala sahih. Tentang narasi atau bentuk ungkapan ya wasiat takwa itu lafaznya tidak tertentu, boleh beragam macam-macam. Ada iyyaka wat taqwa kalau pakai bahasa Arab macam-macam, ya. Kemudian yang keempat ada qiraatu ayatin fi ihdahuma, harus membaca satu ayat aja. Ya, baik di khutbah pertama atau khutbah kedua. Jadi kalau misalnya imam khutib pertama nggak baca, nah, tunggu nih yang kedua. Kalau nggak baca juga agak sah. Ya, jadi di sini perlu ilmunya. Kalau yang kedua pasti baca. Ketika innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Dia bacakan aja. Nah, gitu ya, paham dah. Ini artinya mudah. Berarti ini bapak-bapak besok Pak Asep udah mulai khutbah Jumat. Harus latih. Biasa ngadain di pemerintahan biasa ngomong ini nggak bisa latihan. Ini udah tahu rukunnya, ya. Santri saya tuh udah bisa semua tuh santri saya tuh. Ya, kebetulan santri belum banyak jadi terus berputar terus, udah biasa. Nanti biasa jadi bisa, udah tahu bentuknya tinggal perdalam ilmunya dah. Khazanah isi-isinya gitu. Nah, saya bikin buku juga kerangka khutbah-khutbah. Baik. Jadi harus ada baca menyebut ayat baik di khutbah pertama atau khutbah kedua. Yang kelima, ad-du'a'u lil mu'minin wal mu'minat, ya, fi al-khutbah ats-tsaniyah. Di khutbah yang kedua itu harus ada doa. Buat siapa? Buat mu'minina mu'minat. Ya. Maka kita suka Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhil terus. Boleh juga Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma rfa' ummat darajata ummat sayyidina Muhammad, Rabbana atina. Ya, gitu ya. Selesai dah tuh rukun khutbah ada 5. Wa yustaratu ayyusamma'a, ya, ayyusamma'a, ya sama itu dikerasin, diperdengarkan itu. Artinya si khatib ini suaranya harus sedikit kencang, besar, ya. Arkanul khutbatain, ya, tentang rukun-rukun khutbahnya al-arba'in kepada 40 orang, ya. Tan'aqidu bihim al-jum'atu, yang dengan 40 orang ini menjadi apa? Sahnya sholat menurut Imam Syafi'i. Bagi teman sudah paham ya. Kalau ada orang di kantor 15 orang boleh juga. Ada juga yang ihtiyati habis diulang sholat zuhur. Ya. Ada yang kalau udah begitu aja boleh juga. Ya. Taib. Nanti kayak gini kagak jadi kafir, kagak jadi rusak agamanya kagak. Taib. Kemudian wa yustaratu al-muwalatu, ini disyaratkan juga khutbahnya ini harus mualat, nyambung. Seperti kita wudu ya, harus nyambung. Jangan
pisah. Bainal kalimatil khutbati, di antara ya kata-kata khutbahnya. Jangan lagi khutbah berhenti dulu, stop. Minum dulu. Yang banyak ini. Makan dulu ngemil. Boleh ya. Wa bainal khutbatain, dan di antara dua khutbah harus dia mutawaliyah, nyambung. Bagaimana nih? Falau farraqa, siapa? Si khatib. Seandainya si khatib ini dia memisahkan baina kalimatiha, di antara ungkapan-ungkapan khutbahnya, walau bi'udrin batala, meskipun ya dengan uzur maka batal. Wa yustaratu fihi satrul aurati wa taharatul hadathi wal khabathi fi thawbin wa badanin wa makanin. Berikutnya lagi tadi titik tuh. Jadi ini pelan-pelan, dan disyariatkan. Terjemah juga biar paham. Di dalam berkhutbah itu satrul aurah, ya, harus menutup aurat. Wa taharatul hadath, suci dari hadas. Wal khabath, dari kotoran. Fi thawbin, dari baju yang dia pakainya. Wa badanin, badannya. Wa makanin, dan tempatnya. Makanya ada yang namanya sunnah mandi Jumat. Ada hadis tuh, Allah memberikan keberkahan bagi orang yang mandi Jumatnya karena dua sebab. Karena hubungan suami istri dan karena keutamaan hari Jumat. Mandi Pak, nawaitul ghusla. Ya, kalau saya pribadi selalu nawaitul ghusla taubatan zahiran wa batinan lillahi. Mandi tobat dulu, baru nawaitul ghusla li yaumil jum'ah. Begitu aja dapat pahala. Ya. Baik. Wasalitsu, dan yang ketiga, min faraidil jum'ati, ya, dari kewajiban Jumat adalah antusalliya, ya, bidommi awwalihi, didomahkan awalnya. Jadi antusalliya, ya, fi jama'atin, salat, ya, berjamaah, salat 2 rakaat berjamaah. Tan'aqidu bihim al-jum'atu, yang menjadikan sahnya salat Jumat. Kalau sendirian bukan salat Jumat namanya. Salat apa namanya? Salat sendiri. Titik, selesai itu ya. Wa yustaratu wuqu'u hadhihi salati ba'dal khutbataini, ya. Dan disyaratkan terjadinya atau jadinya terlaksananya salat, ya, Jumat ini ba'dal khutbah ini, setelah 2 khutbah. Bi khilafi salatil Id, berbeda dengan pelaksanaan salat Id. Kalau Id apa? Kita salat dulu. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, begitu. Enggak usah pakai azan dan qomat, enggak. As-salatu jami'ah, atau tanda-tandanya baru kita pengen diingetin itu, ya. Fa innaha qabla al-khutbataini, sesungguhnya salat Id, ya, dan salat yang tadi kita sebutkan namanya tadi itu dilaksanakan sebelum 2 khutbah. Nah, ini masuk sekarang wa hayatuha, ya. Fardu-fardunya udah, sekarang hayatuha, dan sunnah-sunnah hayatnya sama seperti sholat, ya. Nah, maka sekarang wasabaqa ma'nal hay'ah, telah lewat, ya, apa tuh penjelasan tentang makna sunnah hay'ah. Arba'u khisalin, ada 4 macam. Khisal juga namanya anwa'. Ahaduha, salah satunya, yang pertama nih, ya, sunnah-sunnah hay'ah Jumat, al-ghuslu, mandi, ya, liman yuridu huduraha,
bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat. Ya. Bagaimana lagi musafir? La Jum'ata lil musafir. Tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi orang yang musafir. Tapi kalau dia mau jalanin, boleh nggak? Boleh. Ya. Bapak-bapak, ini ada hadis mahal. Saya harus sebut. Sekarang kalau saya melewati ini tambahan ilmu nih. Karena kalau ngaji Fathul Qarib begitu aja kering ya, nggak ada ini. Nih tentang apa namanya? Tentang mandi ya. Katanya idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaghtasil. Apabila datang kepada kalian hari Jumat, maka mandi. Ya, ada mandi Gimana memandi kagak ada air? Tayamum. Tapi tayamumnya niatnya niat mandi Jumat. Begitu diajar ulama tuh. Agar kita nggak ketinggalan keutamaan ya, karena Islam itu ada namanya hari-hari, waktu-waktu, tempat-tempat yang faddola ba'dakum ala ba'din. Allah tinggikan, Allah lebihkan. Oke. Ya. Jadi yang pertama, mandi bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat. Min dzakarin, baik laki-laki, au unta, perempuan, hurrin, merdeka, au abdin, hamba, mukimin, orang yang mukim, au musafirin, orang yang musafir, ya. Itu semuanya tuh. Bagusnya mandi sebelum berangkat. Ya. Waktu ghusliha, kapan waktu mandinya nih? Dan waktu mandinya ya minal fajri tsani, dari fajar yang kedua. Kan sebutnya dalamnya ada fajrul kadzib, ada fajrul shadiq. Ya. Kita kalau puasa apa? Setelah fajr yang shadiq. Jadi artinya sudah pagi banget udah jam berapa? Udah setelah syuruk apa namanya? Syuruk jam berapa? Jam 6 ya. Keluar matahari itu jam berapa menit? 5.30 sekarang ya. Nah setelah syuruk kan mulai tuluk. Dari situ udah mulai itu. Berarti sudah boleh mandi. Kebetulan masjid jauh banget. Ya udah mandi lebih awal. Ya. Apalagi pengen ngamalin yang kemarin sholat tahiyatul masjid 200 kullu. Harus datang lebih Ini udah pernah ngamalin belum sama ini? Waduh, udah amalin. Ya. Ya nanti nikmat lezat. Ya. Kecuali Pak Asep susah karena harus kerja langsung. Kalau dia terbatas. Kalau nggak ada kerjaan amalin. Baik. Wa takribuhu, dan waktu dekatnya nih ya. Kata min dhihabihi, dari perginya dia ke masjid ya, afdalu, lebih baik, lebih afdal. Fa in ajaza an ghasliha, jika dia kagak mampu ya mandi tayammum niyatal ghasliha, tapi tayamumnya niat mandi. Wasani, dan yang kedua yang termasuk namanya sunnah hay'ah Jumat adalah tanziful jasadi, membersihkan tubuhnya. Bizalatir rihi al-karihi, dengan menghilangkan bau-bau yang kagak enak. Ya, barangkali bapak-bapak habis kerja kan sedikit berkeringat ya. Ada bau apeknya itu. Minhu ka sinanin, katanya seperti bau ya, seperti bau bahu lah, bau badannya. Fayata'ata, maka berikanlah apa tuh? Ma yuziluhu, sesuatu yang bisa menghilangkannya. Ya pakai sabun mandi. Ya, nanti baru pakai parfum dah. Ma yuziluhu min martik wa nahwi, dari baunya badan dan sepertinya. Wasalisu, dan yang ketiga
lubsu thiyabil bayd. Nah, disunnahkan nih Bapak-bapak nih menggunakan baju warna putih. Masa baju, artinya sedih kalau kita sebetulnya nggak punya baju warna putih gitu. Cuman khusus buat hari Jumat doang. Apalagi baju gamis kayak pakai khusus ya. Kalau ada orang umroh pesen tuh, Kiai pesennya gamis. Insya Allah kalau jadi saya umroh tanggal 11 Januari. Pulang, ada undangan ceramah dulu di masjid ini Salafiyah. Lalu akhir bulan umroh lagi. Ya. Minta doa biar lancar semuanya ya. Baik. Jadi yang ketiga sunnah hayanya pakai baju warna putih. Kalau hadisnya zayyinu malabisakum 'inda kulli shalah. Ya. Fa innaha afdalu thiyabi, sesungguhnya baju warna putih itu adalah baju yang paling bagus. Warabiu, dan yang keempat akhduz zafari in talaq. Apa tuh? Memotong kuku jika kukunya pada tolak panjang. Jadi kan ini kita setiap minggu ternyata bersih hidupnya. Ya. Wasy'ari dan rambutnya panjang. Kadzalika fayantifu ibtahu, demikian juga apa? Yantif itu mencabut ibtahu, bulu keteknya. Nah, beda ini. Kalau bulu ketek sunnahnya dicabut. Ya. Wa yakussu syaribahu. Nah, dan mencukur kumisnya. Kalau kumis jangan dicabut, sakit banget. Tapi benar juga ya. Jadi kalau kumis, syarib itu kumis dicukur. Ya, dikerok oleh itu. Dicabut, wa yahluqu anatahu. Ini maaf. Apa namanya itu? Dan mencukur juga bulu kemaluan. Cukur itu. Ya. Wah, ini kalau baca itu ke dalam, kalau bapak-bapak yang rajin nyukur bulu kemaluannya, itu istrinya sehat-sehat. Senang-senang malah bagus. Ya. Buya, ingetin Buya. Pak, Jumat Pak. Bilangnya Pak ingat hayatul Jumat. Ya. Sunnah-sunnah hayat Jumat. Semuanya kan jalan. Berkah. Pokoknya orang Islam yang ngikutin sunnah Nabi sehat-sehat lah. Hai. Lalu wa tatayyubu, make wangi-wangian ya, bi ahsani ma wajada minhu. Ini bagus bahasannya nih. Dengan sebaik yang dia punya, yang ada. Jangan maksain, udah kagak ada, minjem punya tetangga. Ya. Wa yustahabu al-insatu. Ini paling penting Pak. Ini jamaah khutbah ini saya perhatikan ada dua, tidur mengobrol. Hilang semua tuh. Tidur yang udah komat belum bangun. Kalau nggak dicolek-colek kayak apa? Atau ngobrol ya. Wa yustahabbu al-insatu, dianjurkan diam. Wa huwa sukutu mal isgha'i, yaitu dia diam dibarengi dengan mendengar ya. Fi waqtil khutbah, dalam waktu khutbah. Ingat lagi Pak, dia besok udah pindah Idul Adha. Wa yustasna minal insati, katanya, dan dikecualikan dari berdiam itu umurun madhkuratun fil mutawwalati. Nah, dikecualikan ya dari berdiam, artinya kita kagak berdiam, harus ngomong. Ya, dari ya pada perkara-perkara yang disebutkan dalam kitab-kitab yang besar-besar, mutawwalat atau yang panjang. Minha, diantaranya inzaru a'ma ayyaqa fi bi'rin, mengingatkan orang buta takut kecemplung jatuh ke sumur. Masa orang mau jatuh kita diam aja? Boleh ya.
Kemudian waman dabba ilahi aqrabun mathalan. Dan kita juga harus ngomong, jangan diam aja kepada orang yang kalau jongking pengen apa nih? Merampas ke dia, mendekat. Ada kalajengking. Jangan diam aja, biar dia kegigit. Jahat banget hatinya, ya. Jamaah saya pengen jamaah ini, jamaah saya semua hatinya baik-baik, ya. Sama orang lain husnuzon terus kita ya. Jangan suuzon. Jadi lisan itu kita ngaji di masjid sana di At-Taqwa Pondok Kelapa halaman 101. Kemarin di Al-Ma'mur halaman 175. Itu hampir mirip tentang bahaya lisan. Lisan itu harus kapan dia harus bicara, kapan dia harus diam. Waktu kemarin saya ke kota Pergumuli pulang kampung, saya diundang di Pertamina bicara tentang bahaya fitnah. Ya. Fitnah adalah bagian daripada penyakit lisan. Bahaya lisan. Ada diam, ada bicara. Kalau kayak gini nih, gimana? Harus bicara. Kalau temannya mau jatuh, ada mobil menyerempet, nah mati itu temannya. Ya, harus paham. Gitu ya. Ingat lagi. Wa man dakhalal masjida wal imamu yakhtubu. Nah, ini kejadian nih. Bapak-bapak datangnya ketinggalan. Itu yang catetin amal-amal malaikat udah pindah sama ke depan sini. Datang khatib sudah berkhutbah. Apa yang dilakukan? Langsung duduk, tetap sholat terus masjid, apa balik lagi ke rumah pulang? Adalah udah khutbah pulang malu itu. Mentang-mentang rumahnya samping masjid. Wa man dakhalal masjida wal imamu yakhtubu. Dan barang siapa yang masuk ke dalam masjid, ya, wal imamu yakhtubu, dan si imam sedang berkhutbah, shalla rak'ataini khafifataini, ya, segeralah salat 2 rakaat tapi yang khafifataini, yang ringkas. Summa yajlisu, kemudian duduk. Jangan udah terlambat bacanya waduha, panjang. Ya, tapi ini hilang. Saya baru paham kenapa Kiai Haji Abdul Rasyid dulu waktu ngaji ini, beliau lebih mengutamakan lebih baik kalau kita datang terlambat udah duduk aja. Jangan ikut jangan salat tahiyatul masjid. Apa kelebihannya? Dia dapat istifadah dengar ceramah atau khutbah. Udah seminggu sibuk nggak pernah ke masjid, pernah ngaji. Sekali ada ilmu di khutbah doang, ketinggalan lagi. Makanya duduk. Nah, ini ada itu ada kesepakatan ulama ternyata dari Imam Mawardi. Ini ada. Wa ta'birul musannifi yadkhulu, katanya ungkapan si pengarang ini yadkhulu tadi yang kita masuk imam lagi khutbah, yufhamu, dipahami, annal hadira la yunshi'u salatan rak'ataini, bahwa orang yang hadir tadi, yang terlambat tadi, katanya jangan melakukan salat 2 rakaat. Sawa'un shalla sunnatal jum'ati aw la. Sama aja, apakah dia pengen salat sunnah Jumat, qabliyah Jumat, atau salat sunat tahiyatul masjid misalnya. Udah enggak usah. Ya. Kemudian wala yazharu min hadzal mafhum anna fi'lahuma haramun aw makruhun. Dan belum ada kejelasan yang detail banget dari pemahaman ini bahwa perbuatannya yang 2 tadi itu, dia sholat apa enggak sholat, itu haram atau makruh. Tetapi lakinnan Nawawiyah, ini terakhir, tetapi Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabi
dalam kitab beliau Syarah Muhadzab, sarraha bil hurmati, menjelaskan dengan tegas, bil hurmati, hukumnya haram. Ya, bil ijma'i alaiha, dengan kesepakatan haram, anil mawardi, dari Imam Mawardi. Ya, jadi para guru-guru kita itu ngambilnya enggak sembarangan. Terus ada. Namanya itu kelebihannya kita punya ilmu itu ilmu riwayah. Orang barat hanya ilmu diroyah. Kita punya dua, diroyah kita punya, riwayat kita punya. Apa riwayat tadi? Kenapa habis wudu langsung begini angkat tangan doa? Karena an namanya hadis riwayah. Saya tauin dari si fulan an haddatsan terus akhbaron itu sampai an Rasulillah, itu namanya ilmu yang mahal. Kita dapat ilmu tasalsul sampai dari Nabi. Ya, kelebihan umat Islam punya ilmu dua tadi, ilmu riwayah dan ilmu riwayah. Fasrun wa salatul idain wallahu alam bissawab. Ya. Salat Idul Adha, Idul Fitri, jangan lupa Bapak-bapak nanti bikin semur. Bikin semur kalau lebaran, Bu. Ya. Kita tutup dengan membaca Al-Fatihah, semoga berkah. Ala hadiniya wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim, wa'fana ya rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma razuqna ilman nabiyyin wa fahmal mursalin wa istiqamatal arifin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma farrihum Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihim fil akhirah. Tadi kita sholat, anak-anak pada ngobrol deh, berisik aja. Ya, dari kita marah-marahin, kita doain aja dah. Ya Allah, bahagiakanlah mereka selama di dunia, ya, dan bahagiakan juga di akhirat. Mudah-mudahan anak kita pada dapat hidayah, petunjuk, dan lama-lama paham tentang fungsi masjid, hormatul masjid. Jangan kita omelin nanti dia kagak ke masjid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.